Tadi Saya tambahin masih tuh. jaga. Gimana Pak Yonur putus-putus ini? Oh ya, saya sambil jaga ujian. Oh, oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini sudah mulai untuk sesi pelatihan, serangkaian pelatihan lebih tepatnya untuk skema kompetensi Network Administrator Madya. Kebetulan untuk pelatihan ini juga nanti akan ada uji kompetensinya begitu Pak Ulil jadi sudah kami sampaikan. Jadi hari ini mungkin kami butuh bimbingan dan juga instruksinya dari Pak Udil untuk persiapan uji begitu. Sebelum mulai sesi, izin kami mulai dulu. Mohon untuk baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran untuk seluruh kegiatannya. Untuk sesi hari ini, jika memang Bapak Ibu ada kendala maupun pertanyaan, boleh diajukan ke Pak Udil agar nanti ditanggapi seperti itu. Pak Udil siap? J, Siap, waktu dan tempat kami siap, Pak. persilakan Bapak. Baik. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya apakah terdengar jelas ya? Cukup Jelas jelas Pak. Pak Ulul. Jelas bahwa Ya, cukup jelas. Baik. Ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pelatihan ya. Jadi pra-assessment yaitu ada pembekalan pelatihannya dulu sebelum nantinya kita akan melaksanakan asesmen yaitu pada Network Administrator Madya. Sebelum kita mulai, jadi perkenalkan dulu ya. Kita kenalan dulu. Nama saya Uli Lukman Prastia, asal dari Jepara. Ya. Jadi eh, termasuk asesor juga saya di WNSP. Kebetulan kemarin sempat saya konfirm ke panitia, jadi ada mundur. Hari ini juga kebetulan berbarengan sekali dengan acara dengan di BNSP. Saya hilang Pak Ulul suaranya. Ini jaringan Pak Ulil sedang down. Ini mau proses join kembali. Mohon ditunggu Bapak Ibu. mohon maaf, tapi tadi sempat keluar sendiri ya. Ini dewasa lagi. Oke, kepada Bapak Ibu yang belum open cam, saya mohon untuk awal-awal ini silakan open cam dulu untuk saya ambil dokumentasinya sebagai kelengkapan administratif tentang pelatihan kali ini. Begitu Bapak Ibu. Ada yang belum ini di Pak Ahmad Maududi. Iya Pak, sebentar sepertinya lagi ada di jalan Oh, Pak nggih. Windit ya, Pak Jinnya. Oh, nggih. Nanti, Saya beritahukan dulu. nggih, tidak apa-apa. Berarti saya skip dulu langsung aja. Nanti ada sesi dokumentasi itu sifatnya wajib sebagai kelengkapan administrasi. Nanti kalau sudah komplit, nanti tolong saya diberitahu agar saya bisa screenshot sebagai kelengkapan dokumen. Ibu Bapak, sebelum kita mulai ya, saya kemarin sudah bagikan sih sebetulnya untuk materi di kali ini, yaitu ada di
Bentar saya buka dulu. Saya izin share screen. Bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Ini. Jadi perkenalan dulu dari saya itu, nama saya Willy Lukman Prasetya, email ada di willy.lukmanpras@gmail.com, nomor WA ada di situ Bapak Ibu. Saya selaku trainer juga di Akrapana Training Center di basisnya di Yogyakarta. Jadi saya eh, saya kasih juga bekerja sama dengan BNSP adalah profil saya. Ya. Jadi kita akan melaksanakan hari ini pelatihan untuk network administrator media. Tentunya Bapak Ibu juga sudah familiar tentang networking tentunya ya. Di sini nanti akan kita belajar tentang skema networking. Jadi tentu Bapak Ibu sudah pernah melakukan konfigurasi jaringan tentunya ya. Jadi nanti prakteknya nanti kita adalah di bisa di JNS3 atau Cisco Packet Tracer. Saya kenalkan dulu tentang unit kompetensi nanti yang akan diujikan pada skema network administrator Madria, yaitu ada kode unit J611 dan seterusnya, yaitu merancang pengamatan jaringan. Ada yang kedua merancang keamanan jaringan, yang ketiga ada merancang pemulihan jaringan, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat ada memasang jaringan nirkabel. Yang kelima ada pemasangan perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Ada mengkonfigurasi switch pada jaringan. Ada yang unit ketujuh mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu AS. Kemudian 8 mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar AS. Kemudian 9 monitoring keamanan dan pengaturan angka pengguna dalam jaringan komputer. Tentu ke 9 kompetensi ini nantinya akan dilaksanakan melalui mode daring, semuanya mode daring, yaitu ada lembar kerja nantinya yang akan jenengan kerjakan di sistem pengujian. Nanti tentu akan ada asesor yang akan menginstruksikan bagaimana masuk ke dalam mode daring tersebut. Di mode pelatihan kali ini akan saya spill ya tentang bagaimana MUK, bagaimana tentang pengerjaan di masing-masing unit nantinya akan dilaksanakan. Jadi semacam tips and triknya nanti Bapak Ibu untuk bagaimana mengerjakannya nanti seperti apa begitu. Sudah siap ya Bapak Ibu tentunya eh, dalam nanti mungkin ada kurun waktu 3 hari ini nanti akan kita saling bekerja sama, saling berdiskusi tentang apa sih yang harus disiapkan dalam uji kompetensi network administrator media nantinya. Saya rasa tidak akan sulit Bapak Ibu nanti akan menjalani sesi pelatihan ini karena bukan tidak mungkin setiap harinya Bapak Ibu pasti akan familiar dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan ke depannya nanti. Begitu tentang unit kompetensi yang akan diujikan ke depan nantinya, ada 9 unit kompetensi yang akan dipersiapkan Bapak Ibu dalam mengerjakan lembar kerja nantinya. Baik, selanjutnya yang pertama tentunya Bapak itu pasti juga familiar ya tentang pengalamatan jaringan karena ini bab yang dasar yang harus dikuasai dalam network administrator media.
pasti Bapak Ibu juga sudah tahu lah mengenai pengamatan jaringan. Saya akan spill sedikit tentang network addressing kali ini, yaitu tentang pengamatan jaringan di mana akan eh, pada lapisan layer yang di layar protokol layar fisik, eh, baik fisik maupun data link pasti akan muncul nih pengelamatan jaringan, di mana ada beberapa level pengelamatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, namun ada dua hal yang penting dalam pengelamatan di alamat logis nantinya, yaitu yang pertama ada alamat logical addressing, kemudian di physical addressing dan ARP. Ketiga ini nanti yang akan sangat standar yang ada di dalam pengelamatan sebuah jaringan. Oke. Yang berikutnya adalah struktur ya, versi di IP. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Kita pakai nanti IP versi 4, 32 bit. Yang paling standar ada 4 oktet tentunya, yang dipisahkan dengan tanda titik. Ya, itu sudah. Nah, saya langsung aja, karena Bapak itu tentu sudah sangat familiar tentang struktur versi IP address ya. Ada IP versi 4 dan ada versi 6, di mana versi 6 itu menggunakan bilangan heksa terdiri dari 128 bit yang menggunakan kombinasi angka dan huruf dikelompokkan dengan tanda titik dua. Ini beberapa contoh IP versi 6, tentu Bapak Ibu sudah pernah menjumpai juga. Addressing itu ada jenis-jenisnya, ada berdasarkan kelasnya juga, ada kelas A, kelas B, kelas C. Tentunya saya hanya sedikit mengulang tentang hal itu. Di situ ada jenis yang paling utama IP privat sama IP publik yang nantinya Bapak Ibu juga pasti akan sering temui di beberapa kondisi nantinya. Nah, ini di asesmen kali ini di skema network administrator matre juga kita akan memakai IP privat tentunya yang akan dipakai, di mana IP kelas A itu memakai standar start mulai dari 10 eh, sampai 10.255 ya. Di kelas B 172.16 sampai 172.31, di IP kelas C ada 192.168 sampai 192.168.255.255. Itu tentunya Bapak Ibu sangat familiar. Ini saya cekatin. Di tabel routing kali ini kita akan memakai nanti ada subnet tentunya ya, di mana ada prefix mulai dari prefix 8 sampai prefix 24 nanti yang akan kita pakai di sini. Gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu pasti akan sangat mudah tentunya untuk pengalaman IP, karena Bapak Ibu juga sudah sering menjumpai tentang tabel subnetting, di mana untuk mengelompokkan jaringan-jaringan ini kepada beberapa blok subnet tentunya di grafik. Ada slash 27, 28, 29 sampai grafik 30 tentunya. Bapak Ibu akan sering menjumpai nantinya ke network administrator ya. Nah, ini yang penting di dalam network administrator madya nantinya tentunya adalah di studi kasusnya. Bagaimana di dalam uji nantinya akan ada studi kasus di sini. Oke, saya aktifkan pen dulu. Di dalam uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai administrator jaringan pada satu perusahaan. Kemudian Anda ditugaskan untuk membangun sebuah topologi jaringan pada perusahaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.
Nah, di mana aturan yang pertama adalah memiliki sebuah perusahaan tersebut untuk menghubungkan jaringan di tiga buah kota. Ada di Jakarta, kota Yogyakarta, dan kota Surabaya. Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Sebagaimana ditentukan di Gergan di Yogyakarta, terdapat 20 klien. Pada network Yogyakarta atau di Yogyakarta, di kota Yogyakarta terdapat sebuah klien 20 yang terbagi dalam dua VLAN, dibagi ke dalam dua VLAN. Ya, masing-masing VLAN-nya ada 10 klien terhubung ke dalam suite manageable tentunya yang bisa mengkonfigurasi kedua VLAN tersebut. Dan kasus yang keempat pada network Surabaya atau di kota Surabaya terdapat satu buah akses point ya, yang menghubungkan 50 klien secara nirkabel ke dalam jaringan. Jadi pada tiga kota tersebut di network Jakarta terdapat satu buah server. Jadi ada di Jakarta satu klien saja, satu buah server yang tersebut di situ ada layanan web sama DNS, HTTP sama DNS. Kemudian di network Yogyakarta ada ya ada 20 klien yang terhubung secara kabel ya, di situ dan di network Surabaya kita pakai jaringan nirkabel atau wireless. Selanjutnya, kasus selanjutnya di poin kelima, ada network lokal area yang digunakan di situ dikasih modal IP private-nya yaitu 192.168.x.0 private 24 merupakan nomor peserta nantinya yang akan dipakai untuk di eh, ma- mata uji kali ini. Yang berikutnya yang kelima, pembagian IP lokal dihitung secara subnetik menggunakan metode baik CDR maupun VLSM, gunakan salah satu algoritma routing yang terhubung ke router antar router nantinya. Ya, jadi studi kasus itu yang nantinya harus Bapak Ibu lakukan nantinya perhitungan subnettingnya. Jadi di sini ada di network Jakarta pasti tentunya berarti ada dua perangkat ya, dua perangkat di Jakarta ya, kemudian di Yogyakarta ada 21 berarti host yang terhubung. Kemudian di network Surabaya ada 52 host. Di 50 di sisi klien, ada satu buah access point dan yang ke routernya. Satu host ke access point dan satu host ke router. Berarti ada 52. Yang di Jakarta ada yang di Yogyakarta ada 20 klien dan di situ ada satu router tentunya. Berarti ada 21 host. Di Jakarta ada satu buah server, satu buah hardware berarti servernya dan ada satu router berarti dua host di situ. Nah, bagaimana rancangan untuk apa namanya untuk IP addressing-nya. Jadi nanti kita akan mapping sesuai alokasi berdasarkan kota-kota tersebut, Bapak Ibu. Sampai sini
ada yang ditanyakan tentang studi kasus yang dipakai nantinya untuk menggambarkan sebuah konfigurasi kita sebagai admin jaringan bisa menghubungkan ketiga kota tersebut. Gambaran Mohon maaf, umumnya seperti ini. Nggih, mohon maaf terkait sama yang di Jakarta ya, dua server itu kan nggih. berarti kita sudah harus pakai dua host ya. Ya, Ya, kan berarti kalau dua buah server berarti ada dua host. satu Kemudian buah server Bapak. Ya, oh, oh satu server tapi ya, ya maaf ya betul betul ya, dua host ya. Satu untuk ya, satu router, server satu yang untuk satu servernya. Ya, Iya, ya mau oke. betul ya, konsultasi satu untuk ta? routernya. Kurang 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 Gitu. kurang Enggak anu apa-apa, enggak tadi. apa-apa, enggak apa-apa. J, Siap. siap Bapak, tidak apa-apa. Nah, Kita saling oke. komunikasi aja, saling diskusi terkait dengan kasus ini agar menjadi Oke. satu pemahaman ya, satu satu Oke. buah kesepahaman agar nantinya kita dalam mengerjakan Iya. studi kasus ini bisa lebih jelas gitu. Yang belum Ya, itu maksudnya oke. Nggih, Terus monggo. untuk yang kuota penuh. oke sudah cukup. Oh, Ya, gini hanya gini. dua dari saya Apa mereka Nggih, sudah nggak fokus ke satu buah server tadi. ini sudah nggih, asisten ahli? nggih, itu Iya. mungkin ya. Jadi Makasih Pak Uli. yang Nggih, boleh itu kita bisa lanjut. satu yang sudah punya fungsional. Kalau sekarang ya. Kemudian yang kedua, Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan topologinya nanti yang kita pakai. Saya uji cobanya sih pakai pakai tracer ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan pakai GNS3 atau pakai aplikasi lain, dipersilakan. Yang penting pada skema kali ini, skema topologinya sesuai dengan apa namanya kaitan-kaitan yang nantinya bisa didokumentasikan sebagai lembar kerja Bapak Ibu. Ya. Yang paling simpel saya biasa menggunakan paket tracer. Bapak Ibu juga bisa pakai paket tracer juga ataupun pakai CNS3 atau pakai TINET juga boleh. Itu bebas sih. Yang penting Bapak Ibu bisa melakukan simulasi jaringan ini, skema jaringan ini. Di apa namanya pada pembagian tabel IP-nya tentu kita kelompokkan ke mana dulu eh, yang mempunyai banyak klien. Kita bagikan berdasarkan klaster eh, subnetnya. Jadi di Surabaya tadi kan ada di Surabaya sebentar ada 50 ya, 50 klien. Surabaya ada 50. Kemudian di Yogyakarta ada 20, ada 20 ya. Kemudian di sini ada satu ya, satu device, satu host, yaitu untuk khusus untuk server. Jadi eh, atau dua host karena yang satu di routernya. Nah, kita kelompokkan yang terbanyak dulu di Surabaya. Itu kita pakai prefix berapa sih yang untuk menentukan agar mengcover area di kota Surabaya. Basisnya yang paling mudah kita hitungnya ada 2 bit kan kita pakai IP address itu. Ya, jadi cara mudahnya 32 dikurangi prefixnya yaitu 27. 32 dikurangi itu 27. Berapa Bapak Ibu? 32 kurangi 27. 5, Pak. Ada 5 ya. 5 host. 5 ya, ada 5. Berarti itu 2 dipangkatkan dengan 5. 32, salah. 32, Berapa? 32, 2 pangkatkan 5. 32, 2 pangkat 5. 32, 32, 32 ya. iya, Nah, 32 berarti
network kita kelipatan dengan 32, 0, 32, kemudian 64 dan seterusnya. Jadi blok subnetnya berkelipatan 32. Padahal yang dipakai di sini adalah eh, nantinya 50. Apakah mencukupi untuk itu? Pastinya tentunya kurang kan? Nah, Iya. kita bisa pakai misalkan 26, berarti prefix 26. Berarti kita naikkan, ya kan? 32 dikurangi 26 yaitu 6, Nah, ya kan? 2 pangkat 6 yaitu 64 ya. 4. Iya. Berarti kelipatan 0, 64, kemudian tambah 64 lagi 128, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini kita bisa pakai prefix 26 gitu. Dengan subnet 26 yaitu subnet mas yaitu 2 1, 2, 5. 26 itu 128, 192. 192 ditambah berapa Bapak Ibu? 24, 25, 26. Jadi 192 ya? Nggih 192. 192 berarti. Nah, begitu. Jadi hostnya bisa 1 disesuaikan aja Bapak Ibu nantinya ini ya, 1 sampai 62 karena 63 broadcast. Ya, gitu. Nah, kemudian berarti yang di mana itu Surabaya bisa memakai /26. Surabaya ini /2, maaf, di sini /26 ini memakai 27, ini memakai 30. Kemudian per kota ya, ini kan ada router masing-masing kota ini ada routernya di mana router di Jakarta itu ada 2 interface yang terhubung ya. Yang satu ke server, yang satu ke router di Yogyakarta. Nah, router yang ada di Yogyakarta ini harus punya 3 interface yang mengarah ke router Jakarta, mengarah ke kliennya sendiri, dan mengarah ke router Surabaya. Ya, jadi ada 3 interface. Yang di router Surabaya ada 2 interface, ya, yang mengarah ke router Yogyakarta dan mengarah ke access point. Iya. Ya, jelas ya Bapak Ibu topologi ini. Oke. Ya, jadi nantinya Bapak Ibu akan mengerjakan simulasi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan nantinya pada tahapan eh, simulasi yang disesuaikan. Jadi nanti Bapak Ibu itu mencatat atau mendokumentasikan tentang topologi ini, bisa di screenshot topologinya seperti ini, kemudian di atasnya dikasih nama, ya, di sini kasih di lembar kerjanya ya. Misalkan kalau di sini pakai tracer ya, pakai tracer itu nanti dikasih nama di sisinya, nama peserta, kemudian instansi atau apa, nanti bisa disesuaikan. Terus
Nama skema ujinya. Skema ujinya yaitu network Administrator. administrator media. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi topologi ini nantinya saya juga belum dikasih di asesornya tentang classroomnya Bapak Ibu nanti untuk mengupload dokumen itu semua. Tapi hari ini kita mencoba mengerjakan aja dulu semua tentang topologi yang seperti ini. Ya, Pak Udin, mau tanya. Ye, monggo. Saya terus Ye. terang cara menghitung yang pakai pangkat-pangkatan itu harus saya pelajari lagi. Kalau semisal saya pakai Oke. kalkulator, dibolehkan enggak? Boleh, enggak apa-apa. Konsep ini kan hanya Boleh. saja saya tadi menggambarkan secara perhitungan. Boleh pakai Iya, kalkulator IP IP, di ya. Karena terus boleh terang ya, saya boleh. sudah agak-agak apa Oke, enggak apa-apa. ngeblank tadi Hmm. lupa ngitungnya. Oke, Tapi enggak kalau apa-apa, kalau Pak. pakai Boleh. kalkulator paham ganti Oke. konsepnya. Iya, Iya, boleh ya? boleh Oke, sekali, iya. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai kalkulator IP saja untuk menentukan berapa jumlah hostnya nantinya Iya, itu diperbolehkan saja, tidak apa-apa ya. Di sini kan di pelatihan ini saya mencoba untuk menggambarkan secara perhitungan realnya aja. iya. Bapak Ibu nanti ke depannya pakai tool-tool yang digunakan untuk mempermudah mengerjakan Bapak Ibu diperbolehkan, nggih. Tidak apa-apa. Makasih Pak Udin. Nggih, siap. Nggih, apakah peserta kita sudah komplit ya? Sudah, sudah Pak. Sudah. Oh, sudah bisa komplit, akan saya screenshot kalau sudah komplit. Silakan Bapak Ibu untuk membuka open cam-nya. Saya dokumentasikan dulu. Oke, terima Ini kasih Pak kepada Pak U Pak mana ya? Oke. Akbar, Pak Anang, Bu Dia, Pak Ahmad, Pak Zanuar yang belum ya. Kayaknya miring nih Pak Ahmad mau Dudi nih. Benar Pak. Nah, diputer nih ya, ya pas ini. Laptopnya dirobohkan kayaknya itu Pak Udin. Oke, siap. Ini Bapak Ibu dosen semua nggih? Kebetulan dia Pak Udin. Oke, siap. Sudah semua nggih, bentar saya screenshot. Mungkin Pak Anang kameranya kurang ini ke bawah deh. Nah, begitu Pak. Hmm. Terima kasih Pak. Satu, dua, tiga, saya screen. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk screen di LK-nya mungkin ya. Saya contohkan mungkin di paket tracernya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menggunakan Cisco paket tracer yang mudah. Tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Ajar ke mahasiswa tentunya ada tool ini juga. Dua, kita pakai router ya. Bapak Ibu, kalau di router di bawah ini, tool yang bawah ini, kemudian pilih yang tadi kan berarti tiga nih, maksimal untuk menghubungkan topologinya tiga, berarti kita pakai yang interface tiga di router 2911. Cisco 2911 ini routernya tiga nih kayaknya. Ya, kita cek, arahkan aja kursornya. Oh ya benar tiga ya. Jadi kita butuh 291 ini tiga buah. Nah, seperti itu. Terus kita hubungkan dengan server ya Ya. di Jakarta ada servernya. Itu kita pakai end device di sini, kemudian server PT kita pasang di sini. Kemudian di sisi mana? Ini ada suite ya, manageable suite di sini untuk akses VLAN-nya.
Kemudian satu akses point ya, wireless. Kita bisa pakai wireless di sini. Di Surabaya. Jadi kliennya ada berapa? 50 ya. Bapak Ibu 50. Iya, hmm, 50, Pak. boleh 50. Kalau enggak ada sampelnya gini, tapi nanti dikasih keterangan mana? Dikasih label ya. Berarti di area mana ini di sini. Pakai color aja kita pakai hijau misalnya tuh. Nah, di area sini kalau sesuai nanti terserah Bapak Ibu tidak harus topologinya gambarnya seperti ini, ya bisa dikreasikan sendiri. Itu kasih labeling mungkin di mana? Di sini kota Surabaya dengan 50 klien wireless. Jadi mungkin eh, laptop yang di sini cuma 4 tidak apa-apa ya. Tapi ada keterangannya Bapak Ibu dikasih keterangan seperti ini. Jangan lupa lembar kerjanya dikasih nama. Si nama ya. Nama asesi ya di sini ya, sebagai Bapak Ibu sebagai peserta uji, nama masing-masing peserta, kemudian asal atau instansi, atau eh, di lewat LSP mana, atau di apa namanya tempat tempat mengambil sertifikasinya di mana gitu ya, tempat ujinya di kampus digital atau apa di tadi ya. Kemudian skema sertifikasinya, network administrator media. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Hmm. Nah, mungkin seperti ini. Terus nanti bisa disambungkan, hmm, disambungkan. Terus, oh ini kliennya ada, PC-nya ada 20, tapi dibagi, disimulasikan dua mungkin ya. Ini nanti dikasih keterangan aja. Ini di server di mana, Jakarta. Berarti Jakarta, oke, ini
Yogyakarta. Ini Surabaya. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk topologinya. Dressingnya nggak perlu ditulis juga, Pak Ulil, di sini. Iya, jadi addressingnya nanti dilabeli di sini ya Bapak Ibu, atau nanti ini hanya apa namanya, addressingnya bisa ditulis di sini di masing-masing sini, dilabeli aja di sini. Ini yang menuju ke sini berapa, jadi kita Iya. buat addressingnya. Jadi ini kita petakan dulu untuk kita rapikan dulu untuk ini ya masing-masing Kasih kota. warna ya. Kasih warna ya, Mas. Iya, ya lembar kerja Bapak Ibu nanti apa namanya, kan karena ini di screenshot ya, di screenshot nanti diupload di ada lembar kerjanya atau di dokumentasi pekerjaan. Seperti itu. Nah, sesuai. Nah, nah, sesuai yang ada di sini ya, jadi di labeling nanti seperti ini. So, gitu. Hapus dulu. Nggak bisa dihapus. Clear. Saya tuh nggak bisa ngapus sih. Hmm, Bentar Bapak Ibu. Saya share lagi. Nah, jadi Bapak Ibu lembar kerja di Cisco Packet Tracer atau di JNS3 atau di Pinet mungkin ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, di desainnya seperti ini, tinggal kasih nama aja nanti di sini, terus ini kemudian dikasih IP-nya tentunya di masing labeling IP-nya seperti ini. Misalkan kita
Nah, di Jakarta itu 192, 168, 10, ya, 69 sampai 70. Di Jakarta itu 65 sampai 66. Ya, 65 sampai 66 kita labelin. 10,66 sama 192, 168, 10,65. Prefix 30. Sebentar. Ini untuk di sini, ini untuk di sebelah sini. Oke, Bapak Ibu, internet interface-nya kalau belum muncul kita aktifin dulu ya di menu option preference ini ya. Kalau misalkan di sini kan butuh ada untuk nanti kita mengkonfigurasi harus ada interface mana yang akan kita konfigurasi. Ini kita aktifkannya di packet tracer yaitu option preference kemudian namanya show port label in logical workspace ini kita centang. Nah, udah kita close. Nah, nantinya ada akan ada labelingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti kick 0, ini kick 01, ini kick 0, 01, 00, 01 gitu. Kita lanjut. Ah, Oke. diaktifkan itu dari interface-nya ya, device name label itu ya. Gimana, Pak? Yang barusan agar kelihatan itu yang diaktifkan Ah, dari preference-nya yang show device name label itu. iya, support label. Oke. Yang ini, Pak, yang Oh, always support oh, label in logical workspace ini. itu Dicentang, di Pak. tab di tab Interface, mana itu? Interface. preference interface. Oh, oh, always support lah ya, ya, ya. Maaf. Ya, Iya, ya, always support label ya. ini. Iya, terus di Tapi close kok nggak saja. keluar punya saya ya? Ya, nggak keluar, Pak. Keluar. Bentar, saya coba lagi. Option, Preference. preference, ini di uncheck terus cek lagi, Pak. Ini dibuang, ini Oh, kan seperti ini. Ini nggak ada. oke. Ini diklik Uncheck. lagi. Heeh. Wah, ini. Pak Ulil saya agak lupa. Gig 00, gig Oke. 01 itu kayak apa Pak Ulil? Saya agak lupa ini. Kan Oke. itu kan Oke, spesifikasi dari routernya ya, gigabit ya, ya, gigabit. Ini nama interface-nya, Pak. Berarti nanti interface-nya. ini digunakan pas kita ngonfig di Cisco-nya itu harus Oh, ngetikan ini ya. Jadi kalau interface ya INT, kalau ini gigabit mhm. makanya kita Gigabit. ngetikannya ya gigabit ya. Giga, oh, oke. Nanti kita Sudah pakai agak lupa. gigabit 0/1. Ngetiknya ya Oke. sesuai labelnya ini, Pak. Oke. Makanya kita butuh mengaktifkan labelnya agar pada saat kita ngonfig nanti kita butuh labelnya ini. Berarti kita ngetikannya nanti interface gig 0/1 gitu, Pak. Nah, nanti itu kita ke konfigurasi. Tapi sebelum ke konfigurasi kita harus menyiapkan labelingnya ini agar pada saat konfigurasi kita nanti nggak bingung. Oh, ini berapa ya interface di router mana router Jakarta ini ya? Nah, karena nanti kita nggak bingung, Mbak. Di router Jakarta berarti ini gig 0/1, ya. Ini gig 0/0. Jangan kadang itu ada beberapa yang kebalik ternyata yang dikonfigurasi ke dalam itu ternyata yang gig 0/0 padahal 0/0 itu kan yang keluar yang terhubung ke Yogyakarta. Seperti ini kan gandengan, Pak dia. Ya, Mana 0,0. yang ke mana yang ke Jakarta, mana yang ke Surabaya, mana yang ke internalnya dia. Kita tarik-tarik aja garis-garis ke atas. Oh, ternyata yang ke sini itu 00, ini 02, ini 01 begitu. Nah, kita bisa.
tarik-tarik ininya Pak, agar ininya bisa sesuai, Tampil. ya, bisa menampilkan ya, gitu. Nah, seperti itu. Ini tadi 65 berarti yang Jogja ya. Jogja itu, saya lihat topologinya itu. Jogja itu 65. Oh, 656. Oh ya, 65, 66, 69, 70. 69, 70. Ini tuh 69 sama 70 misalnya. 10,69 titik 70. Maaf, 69. Ini tuh 66 servernya ini. 65 yang bawah sini gig 010. Terus gig 69 ini. Ntar saya hapus dulu aja ini ada warna. Wih, oke. Ini yang 192.168.10.69 11.30 sama 192.168.10.70 Nah, ini untuk yang ke sini, yang 70 yang router yang di Jogja, kemudian yang di sini 73 sama 74, ini itu 73, 73, 130 sama 74. Oke, 73 yang sini, 74-nya yang di router Surabaya. Oke, selanjutnya tabelingnya itu yang ke bawah ya. 10, 65 sudah, 1074. Ya. Nah, seperti ini. Nah, cara mengaktifkan ini kan sudah tersambung semua, tapi yang wireless belum ya. Ya, cara menghubungannya ke wireless itu di sini kita aktifkan wirelessnya. Kita ke sini ya. Hmm, Ini berarti ke lokalnya ini 10 titik 1 network yang pertama ya. Titik 1. Oh, ini tidak kelihatan ya Bapak Ibu konfigurasi ininya Bapak Ibu. Saya klik wirelessnya, Ya, nggak nampil, Pak. konfigurasi. Nggak Oh, kelihatan. tidak nampil ya. Sebentar, sebentar, Pak.
Soalnya diklik per application di situ ya. Ini, ini muncul ya, wireless routernya. Wireless routernya bagian menu GUI di sini. Ada setup di sini, kasih aja lokalnya 10 ya. 10 kemudian save setting. Ini sudah ke wireless. Admin 123 yang masuk. Nah, sudah terhubung semua. Oke, labelingnya kita perbaiki. Di sini kota Yogyakarta dengan 20 klien wired. Ya. Kemudian di sini kota Jakarta Server. dengan server, misalkan servernya apa? Nama universitas Bapak Ibu mungkin ya, Jember. universitas.com misalnya. Oh, langsung Jember. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ada namanya nanti. Nah, ini Bapak Ibu screenshot di sini, di screenshot ya, pakai di screenshot. Nah, di screenshot. Nah, disimpan gitu ya. Nanti ini sebagai bahan Bapak Ibu telah membuat desain topologinya. Ya, jadi ini belum kita konfigurasi, tapi desain topologinya sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini di screenshot. Mana nih nanti ada pertanyaan, mana nih topologinya Bapak Ibu yang sudah dikerjakan. Triknya ya, saya kasih triknya Bapak Ibu, jangan sampai sama persis deh. Nah, triknya adalah saya kasih tahu, mungkin peserta yang lain ini warnanya diganti apa. Jangan sampai sama persis, hanya ganti nama misalkan. Gitu. Itu gitu Bapak Ibu. Harus berbeda antara peserta yang mana, jangan sampai nanti dicek oleh penguji sama persis gitu loh. Satu instansi Bapak Ibu Hmm. dengan 5 sesi ini sama plug hanya namanya yang berbeda. Nah, itu akan menjadi koreksi bagi asesor nanti. Wah, ini sama persis ini gitu ya. Jadi triknya ganti aja warnanya gitu aja. Dari bukti di LSP itu terdapat beberapa lembar kerja ini akan
sangat berbeda. Tentunya mungkin posisinya digeser-geser ke sini, terus nanti di screenshot begitu ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Siap, Pak Ulil. Pak Ya, Ulil, gitu. Ya. Kemudian kita eh, cek, ya sudah, kita tutup. Nah, di masing-masing laptop, ya, kita matikan dulu. Kita coba satu dulu. Nah, ini kan nyala Bapak Ibu. Di sini ada kondisinya kita zoom kan. Nah, itu kondisinya laptopnya nyala. Itu kita matikan dulu. Agarnya balasnya belum ada, kartunya ini kita drop, kita buang ke sini. Maka perangkat eh, laptopnya kosong. Kemudian kita akan cari wirelessnya di sini WPC 300N, kita tarik, arahkan ke sini. Nah, kemudian kalau sudah kita nyalakan kembali laptopnya. Seperti itu. Kita lakukan hal yang sama di laptop satu. Kita matikan, kita buang ke drop aja yang warna kuning di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Di Pak. soket wireless kita aktifkan eh, laptopnya kembali seperti itu. Kita lakukan ke 4 laptop seperti itu. Oke, kurang satu laptop yang terakhir kita matikan, kita rilis langkah. Kita aktifin lagi. Oke, ini wireless. Kita lakukan connect-nya di sini, kita refresh apakah wirelessnya ready di sekitarnya. Ada WiFi Surabaya, ada, kita klikkan, kemudian kita connect network Network admin. admin 123 ya. Oke. Ya, nah seperti itu. Kita lihat